lama dijadikan tempat berkumpulnya para pedagang-pedagang dari luar seperti Arab, Persia, dan Gujarat. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam dan menyampaikan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam dengan cepat tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak berlangsung singkat, mereka harus menunggu kapal untuk berlayar, karena kapal yang mereka gunakan masih mengandalkan arah angin. Oleh sebab itu, mereka sebagian tinggal di pesisir pantai, dan kurun waktu lamanya mereka tinggal mempengaruhi keadaan sekitar, di mana agama Islam mulai dikenal, berkembang melalui pesisir, dan terus-menerus mengalami perkembangan. Saluran penyebaran Islam kedua adalah perkawinan. Banyak pedagang yang tinggal sementara di pesisir pantai menikah dengan orang-orang pribumi. Karena pernikahan ini, para pedagang yang dari di luar memeluk agama Islam. Sebelum menikah, mempelai wanita diharuskan memeluk agama Islam dengan cara bersyahadat. Adanya pernikahan ini memengaruhi jumlah pemeluk agama Islam yang bertambah banyak. Jadi, proses penyebaran agama Islam melalui saluran pendidikan dilakukan oleh para ulama dan kiai. Para ulama dan kiai membangun pesantren-pesantren untuk para anak-anak yang ada di Nusantara dan mengajarkan agama-agama Islam. Dan mereka yang telah lulus akan kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan pendidikan Islam kepada warga di sekitar. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang masih bersifat magis, artinya sudah berbau hal mistis. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berkembang pesat pada abad ke-17. Para ahli tasawuf biasanya memiliki kebiasaan yaitu mengobati masyarakat. Mereka menyebarkan agama Islam dengan mengisahkan pola pikir mereka yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah dimengerti. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dengan mudah menerima agama tersebut. Penyebaran Islam keempat melalui bidang kesenian. Beberapa seni pertunjukan yang digunakan diantaranya seperti gamelan dilakukan oleh Sunan Derajat, wayang Sunan Kalijaga, dan gending lagu-lagu dengan syair dasar Islam dan beberapa nasihat. Ada juga seni sastra berupa hikayat dan babat dalam bahasa Melayu. Melalui seni Islam berkembang sangat pesat karena sangat menarik perhatian banyak orang. Penyebaran agama Islam melalui dakwah dilakukan oleh 9 wali atau disebut Wali Songo. Peran wali dalam proses islamisasi di Indonesia sangat aktif, maka dari itu kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Berikut nama 9 wali tersebut. Yang pertama Maula Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Gil, yang keempat Sunan Muri, yang kelima Sunan Rajat, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh Sunan Kaligajah, yang kedelapan Sunan Bonang, yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Sekian, terima kasih. Itulah 6 penyebaran masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak terlepas dari 6 saluran tersebut. Dan beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya teori Gujarat, teori Perisa, dan teori Mekah. Dan sumber masuknya Islam ke Nusantara ada 2 kategori. Yang pertama sumber internal dan sumber eksternal.